dunia tengah memasuki babak baru teknologi informasi 4.0, bahkan segera memasuki 5.0 di tahun 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, Kepolisian Republik Indonesia telah secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Saat ini dunia tengah memasuki babak baru teknologi informasi 4.0, bahkan segera memasuki 5.0 di tahun 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, Kepolisian Republik Indonesia telah secara optimal memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Seiring perkembangan teknologi informasi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Polri melakukan modernisasi teknologi informasi yang dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan, termasuk teknologi informasi di lingkungan Korps Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia atau Korlantas Polri. Sejalan dengan itu, Smart City atau kota pintar bukan lagi hal baru. Beberapa negara maju sudah menerapkan konsep Smart City dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan berbagai perangkat IoT untuk mengoptimalkan efisiensi operasi dan layanan kota serta terhubung dengan warga. Untuk itu, Korlantas Polri menerjemahkan dalam pendekatan kepolisian lalu lintas dengan meluncurkan aplikasi Smart City. Dengan aplikasi ini, Korlantas Polri akan terhubung langsung dengan masyarakat, memantau lalu lintas di beberapa kota besar di Indonesia. Aplikasi Smart City ini juga merupakan inovasi tercanggih dari Korlantas Polri untuk melakukan fast response terhadap peristiwa yang terjadi di beberapa kota secara real time dengan akurasi data koordinat dan alamat peristiwa. Dari sisi masyarakat juga akan merasakan kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan merasakan kedekatan dengan kepolisian. Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, mengartikan aplikasi Smart City sebagai wujud nyata dedikasi Polri untuk meningkatkan pelayanan Polri terhadap publik. Dengan slogan Smart Living, Smart Mobility, nantinya Korlantas dan pihak berwenang lainnya akan membangun pusat komunikasi, koordinasi, dan informasi di tiap daerah. Ya pemirsa, kembali dalam program Bintang Bicara, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kemudian konsep Smart City yang nanti akan hadir di kota-kota besar di Indonesia, kami akan ajak Anda berbincang langsung. Sudah hadir bersama saya di sini Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri. Bapak apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Di tengah kesibukan yang ada, masih meluangkan waktu. Terima kasih sebelumnya Pak Kris. Ya Pak Kris, kita berbicara mengenai dunia yang saat ini menghadapi era digital 4.0, bahkan going to 5.0 nih Pak. Nah, tantangan sendiri yang dirasakan dan dihadapi oleh kepolisian lalu lintas di era 4.0 ini seperti apa sih Pak Kris? Jadi polisi ini kalau konteksnya ya, melihat polisi tentu akan berkaitan dengan keteraturan sosial, akan berkaitan dengan kemanusiaan, akan berkaitan dengan peradaban. Nah, pada konteks ini polisi setidaknya satu langkah lebih maju daripada masyarakatnya atau dari perubahan yang terjadi. Maka di era digital, kepolisian berupaya membangun atau menerapkan konteks e-policing, electronic policing atau model pemolisian di era digital. Nah, pada lalu lintas, kita mengembangkan pada road safety policing dengan menerapkan IT for road safety. Di era digital itu,
kita semua menyiapkan bahwa ada back office, ada application, ada network yang merupakan bagian penting untuk inputting data, analisa berbasis artificial intelligence, dan network itu berkaitan dengan Internet of Things. Karena dengan sistem-sistem ini maka kita akan bisa menghasilkan algoritma dalam bentuk infografis, info statistik, info virtual yang merupakan prediksi, antisipasi maupun solusi yang diakses real time, on time, dan anytime. Nah, sistem-sistem inilah akan dikembangkan pada kita mengacu kepada RUNK atau Rencana Umum Nasional Keselamatan, yaitu kita membangun TMC, Traffic Management Center, ini untuk mendukung road safety management. Karena ketika menata lalu lintas ini ada manajemen kebutuhan, manajemen kapasitas, manajemen prioritas, dan ada juga manajemen kecepatan serta manajemen emergency. Nah, di sini kita juga mendukung untuk safer road melalui Safety and Security Center. Kemudian kita mendukung safer vehicle dengan adanya electronic registration and identification. Dan untuk mendukung safer people atau pengguna jalan yang berkeselamatan, kita membangun Safety Driving Center. Dan kita untuk mendukung post crash care, kita membangun intelligent traffic analysis. Dan ini semua dikelola secara smart management dan juga oleh para petugas Cybercop. Ini nampaknya sudah benar-benar betul sadar akan tantangan dan perubahan yang dihadapi di era 4.0 ini ya Pak Kris ya? Karena di era digital kita mengharapkan atau masyarakat juga membutuhkan adanya pelayanan kepolisian. Pelayanan kepolisian baik keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi maupun kemanusiaan yang prima. Konteks prima itu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan berbasis elektronik dan dengan cara terhubung atau saling terhubung, yaitu online. Nah, ini menarik nih Pak, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Kris sendiri mengenai banyaknya kemudian perubahan pola di masyarakat yang menuntut adanya manajemen di berbagai sektor. Nah, kita berbicara mengenai manajemen itu sendiri, Pak Kris, inovasi manajemen lalu lintas apa sih yang sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Lalu Lintas Indonesia? Jadi kita melakukan inovasi itu bukan hanya yang telah, tapi yang telah, sedang, dan akan. Nah, karena ini merupakan suatu web. Jadi manajemen kebutuhan, kita harus tahu apa kebutuhannya. Manajemen kapasitas, karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan, dituntut untuk aman, selamat, tertib, lancar. Kita tahu kapasitasnya. Dengan adanya kapasitas, maka kita mengatasi atas perlambatan atau yang dapat berdampak kecelakaan ini melalui manajemen prioritas. Prioritas itu bisa pengalian arus, bisa buka tutup, bisa ganjil genap, bisa electronic road pricing, ataupun juga kontraflow, atau juga dengan one way, dan lain sebagainya. Nah, konteks inilah yang akan dikerjakan pada rekayasa lalu lintas. Nah, sejalan dengan ini, kita juga memanage untuk kecepatan. Karena ketika kita melihat rumus dasarnya S sama dengan V kali T, jarak tempuh sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Nah, kalau jarak sudah paten baku seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat kecepatan terlalu cepat juga berdampak pada terjadinya korban yang fatal. Kalaupun kecepatan minimal dilanggar, ini menimbulkan perlambatan dan berdampak kemacetan. Ini social cost-nya tinggi semua. Nah, kita mengendalikan bagaimana untuk kecepatan. Jadi manajemen kecepatan itu bagaimana yang ideal, bagaimana semestinya. Nah, satu lagi manajemen emergency. Ketika terjadi sesuatu, kita bisa memberikan pelayanan yang cepat dan akurat karena kita semua harus melakukan quick response time. Ya Pak Kris, berbicara mengenai inovasi dan smart city ini yang coba untuk dihadirkan di tengah masyarakat. Smart city di Surakarta seperti apa sih Pak modelnya? Jadi Smart City merupakan model tadi ya katakan back office application network yang terintegrasi baik dari kepolisian maupun para pemangku kepentingan lainnya. Nah, arti smart itu fungsional. Maka dari Smart City memang banyak unsur, tapi kami melihat pada pendekatan road safety policing. Maka yang kita lihat pada smart living dan smart mobility, karena ini sangat penting karena kita tahu bahwa masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Dan produktivitas itu dihasilkan melalui aktivitas. Aktivitas itu melalui atau dengan lalu lintas. Sehingga
kami melalui model Smart City ini adalah untuk membantu agar lalu lintas aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, ini back office besar. Kita akan juga menggabungkan IT for Road Safety tadi. Ada Safety and Security Center, ada ERI, ada Safety Driving Center, ada juga kaitan dengan Intelligent Traffic Analysis. Dan ini merupakan suatu bentuk yang nantinya sistem inputting data, sistem controlling, monitoring, ini menjadi pusat K3I, pusat komunikasi, koordinasi, komando, pengendalian, dan informasi. Karena sistem-sistem ini nanti ada call center, kita bisa melayani melalui media sosial dan pelayanan virtual. Karena melalui sistem-sistem ini kita bisa terintegrasi. Misalnya kalau kita ada kembangan dengan PSC, Public Safety Center, ini akan berkaitan dengan ambulan misalnya. Kita bisa dengan damkar, masalah kalau ada kebakaran, kalau ada jalan rusak, ada gangguan yang lainnya. Sehingga sistem back office menjadi one gate service system. Smart City untuk road safety policing ini merupakan dukungan atau implementasi pada kepolisian khususnya lalu lintas untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke, nah dengan adanya aplikasi ini, Pak Kris, kita bicara mengenai optimisme juga nih. Mampukah Pak merubah perilaku para peserta lalu lintas ataupun juga pengguna jalan nih? Jadi kan harapannya ke arah situ ya Pak? Kalau kita tidak optimis, ya kita tentu tidak punya spirit dan tidak punya semangat. Optimisme itu bukan karena kita tidak punya atau ngawur atau semangat, tapi kita punya semangat dan punya keyakinan, punya kemampuan. Karena manusia itu akan patuh dan tertib ketika semakin kecil minimalisir pelanggaran atau potensi terjadi pelanggaran. Nah, sistem IT ini untuk meminimalisir potensi-potensi atau kesempatan terjadi bentuk pelanggaran. Nah, ketika kita melakukan pelanggaran ini termonitor, kita menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement. ETLE ini cara, teknologi itu cara, bukan tujuan. Ini di era digital untuk mendukung pencapaian tujuan road safety, yaitu lalu lintas yang aman, selamat, tertib, lancar, meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan, terbangun budaya tertib berlalu lintas, ataupun memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sistem ini, ETLE atau yang lainnya, maka dengan sistem elektronik akan ada digital record. Ketika pelanggaran ada, maka akan ada namanya digital record. Kita punya program Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas dan akan dikaitkan dengan program Demerit Point System untuk sistem perpanjangan SIM. Ada tanpa uji, ada uji ulang, ada cabut sementara dan cabut seumur hidup. Nah, sistem-sistem inilah yang akan meminimalisir. Dengan adanya sistem kamera, sistem kontrol, sistem yang terkait ini, kita semua akan ada digital record. Kalau kita N dan K itu pelanggaran, niat dan kesempatan, itu selalu ada entah pelanggaran, entah crime. Kita nggak bisa membongkar niat orang, tapi kita bisa meminimalisir kesempatan. Dan kesempatan ini yang akan dilakukan dengan digital record. Untuk lalu lintas, untuk pendukung ETLE, kita dengan Traffic Attitude Record dan Demerit Point System. Oke, nah apakah Smart City ini juga Pak akan terintegrasi nantinya dengan transportasi publik, transportasi umum Pak Kris? Jelas, kita karena membuat sistem ini untuk pelayanan publik, kita kan juga tidak hanya PSC tadi contoh ya, kita juga ada active transportation. Transportasi yang sehat merakyat, yaitu angkutan umum, sepeda, jalan kaki. Karena kita juga untuk mendukung berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana kota ini fungsional. Sehingga kalau spiritnya asri dan ngangeni. Jadi kita melihat sesuatu itu aman, nyaman, ya bisa dinikmati dan ngangeni, ada kerinduan. Nah, itulah. Jadi ini kita menjadikan suatu ikon. Karena manusia adalah aset utama bangsa. Sehingga walaupun kita sudah revolusi industri 4.0, kita juga memikirkan menuju society 5.0 karena manusia itu yang paling penting. Tadi katakan polisi ikon pada kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban.
Oke, nah Pak Kris, ini informasinya juga Korlantas akan meluncurkan yang namanya Safety Driving Center. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, ini sistemnya seperti apa? Safety Driving Center ini merupakan suatu sistem. 1 sekolah mengemudi, 2 sistem uji SIM, 3 sistem penerbitan SIM. Nanti akan berkaitan dengan ETLE, kaitan dengan Traffic Attitude Record, dan Demerit Point System. Nah, sistem ini kita menyiapkan atau membantu pemerintah meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatality korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib dengan menyiapkan tempat belajar dan berlatih. Nah, Safety Driving Center ini merupakan wadah untuk belajar kita untuk ke dalam para penguji SIM, para instruktur sekolah mengemudi, para petugas pengawal VVIP non VIP, kemudian para petugas patroli pengawalan di jalan raya atau petugas-petugas yang ada di lapangan, untuk pengemudi profesi, untuk pembinaan orang yang hobi, kita juga untuk test drive, kita bisa mengembangkan pada laboratorium road safety, dan juga berbagai hal yang berkaitan untuk Traffic Accident Research Center, serta ini untuk calon pengemudi. Jadi kegunaan ini saling kait-mengkait. Nah, dari sistem ini kita punya record. Maka ketika ujian, mereka akan melihat bagaimana uji SIM. SIM merupakan privilege atau hak istimewa yang merupakan legitimasi kompetensi yang diberikan pada seseorang yang telah lulus uji administrasi, kesehatan, psikologi, teori maupun praktek. Sehingga yang bersangkutan dianggap telah memiliki pengetahuan dan keterampilan mengendalikan dalam jalan raya, dan dianggap memiliki kepekaan kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Menarik, nampaknya semakin mudah, satu dengan yang lainnya saling terkait. Nah, Safety Driving Center ini juga akan terintegrasi kah Pak dengan Smart City? Pasti, karena kan tadi katakan Smart City ini merupakan suatu TMC besar, dan ini ada divisinya Safety and Security Center untuk mendukung safer road, ERA untuk mendukung safer vehicle, SDC untuk mendukung safer people, dan Intelligent Traffic Analysis atau INTEN untuk mendukung post crash care. Oke. Nah Pak, ada Safety Driving Center, ada Smart City, yang juga akhir-akhir ini ramai diperbincangkan mengenai ETLE, Pak Kris. Nah, ETLE ini apakah juga ada Artificial Intelligence-nya, Pak? Ya, sekarang kalau kita bertanya, kepolisian menegakkan hukum itu bukan hanya membenarkan atau menyalahkan, tapi polisi menegakkan hukum merupakan upaya membangun peradaban. Polisi menegakkan hukum untuk menyelesaikan konflik atau masalah secara beradab. Yang kedua, untuk mencegah agar jangan terjadi kemacetan atau kecelakaan. Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada pengguna jalan lainnya yang terganggu adanya pelanggaran. Dan ini membangun budaya tertib, serta ini supaya ada kepastian, dan ini suatu ada edukasi. Nah, kelima itu tanpa artificial intelligence tidak mungkin, karena kan kita akan menganalisa, menyampaikan bahwa si A, si B melanggar dengan bukti permulaan yang cukup. Sehingga menunjukkan kita menegakkan hukum itu karena spirit tadi. Nah, konteks-konteks itulah yang kita lakukan. Artificial intelligence merupakan bagian untuk membantu bagaimana polisi mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Karena disitulah upaya-upaya pembelaan kemanusiaan itu wujud. Ya, termasuk yang akan dianalisis oleh AI atau Artificial Intelligence ini adalah batas minimum dan maksimum kecepatan, Pak, dari para pengguna jalan? PBB atau United Nations tidak mengatakan accident, tapi crash. Ketika kita bicara crash, maka kita bicara speed, kecepatan. Pak, ada orang baru makan di warung, Pak, terus ada kejatuhan truk, itu namanya keblekan. Itu bukan crash. Ketika crash pasti speed. Oke, dan ini akan diberlakukan di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera informasinya. Karena itulah kita harus melihat black spot atau daerah rawan kecelakaan. Pertama, ruas atau penggal jalan yang dapat memicu atau menstimuli pengemudi untuk ngebut melampaui batas kecepatan maksimal. Yang kedua, ruas atau penggal jalan yang menyebabkan kendaraan atau pengemudi tidak berfungsi sebagai mestinya. Yang ketiga, ruas atau penggal jalan yang sering terjadi kecelakaan dengan korban fatal berulang pada waktu tertentu, dalam rentang waktu tertentu. Nah,
Nah, ini menarik nih Pak, tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Kris sendiri mengenai banyaknya kemudian perubahan pola di masyarakat yang menuntut adanya manajemen di berbagai sektor. Nah, kita berbicara mengenai manajemen itu sendiri, Pak Kris, inovasi manajemen lalu lintas apa sih yang sudah dilaksanakan oleh Kepolisian Lalu Lintas Indonesia? Jadi kita melakukan inovasi itu bukan hanya yang telah, tapi yang telah, sedang, dan akan. Nah, karena ini merupakan suatu, jadi manajemen kebutuhan, kita harus tahu apa kebutuhannya. Manajemen kapasitas, karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan, dituntut untuk aman, selamat, tertib, lancar. Kita tahu kapasitasnya. Dengan adanya kapasitas, maka kita mengatasi atas perlambatan atau yang dapat berdampak kecelakaan ini melalui manajemen prioritas. Prioritas itu bisa pengalian arus, bisa buka tutup, bisa ganjil genap, bisa electronic road pricing, ataupun juga kontraflow, atau juga dengan one way, dan lain sebagainya. Nah, konteks inilah yang akan dikerjakan pada rekayasa lalu lintas. Nah, sejalan dengan ini, kita juga memanage untuk kecepatan. Karena ketika kita melihat rumus dasarnya S sama dengan V kali T, jarak tempuh sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Nah, kalau jarak sudah paten baku segitu ya. Tapi kalau kita lihat kecepatan terlalu cepat juga berdampak pada terjadinya korban yang fatal. Kalaupun kecepatan minimal dilanggar, ini menimbulkan perlambatan dan berdampak kemacetan. Ini sosial cost-nya tinggi semua. Nah, kita mengendalikan bagaimana untuk kecepatan. Jadi manajemen kecepatan itu bagaimana yang ideal, bagaimana semestinya. Nah, satu lagi manajemen emergensi. Ketika terjadi sesuatu, kita bisa memberikan pelayanan yang cepat dan akurat, karena kita semua harus melakukan quick response time. Oke, nah Pak, dengan adanya berbagai inovasi, kemudian adaptasi untuk menjawab tantangan yang ada di era ini ya Pak Kris dari Korlantas Polri sendiri, apa kemudian yang ingin disampaikan Pak kepada peserta lalu lintas, para pengguna jalan, himbauan mungkin yang bisa disampaikan Pak? Ya, sebetulnya begini, paling penting kesadaran. Ya. Kalau kita harus sadar, orang sadar maka akan bertanggung jawab, dan orang bertanggung jawab itu buahnya disiplin. Maka stop pelanggaran, stop kecelakaan, karena keselamatan itu untuk kemanusiaan. Luar biasa. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Brigjen Pol Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, Direktur Keamanan dan juga Keselamatan Korlantas Polri. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktu, semangat dan juga penjelasannya. Dan teknologi yang diterapkan pada Smart City dapat membuat kota lebih efektif dan efisien. Hal ini semakin diperlukan mengingat pertumbuhan penduduk perkotaan yang begitu cepat. Ada 4 manfaat Smart City pemirsa, lebih efektif, masyarakat lebih aman, meningkatkan disiplin berkendara, serta akurasi. Mari sama-sama kita sukseskan Smart City. Saya Kenana pamit undur diri, dan boleh Pak kita salam presisi ya Pak ya? Salam presisi.